Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Agus Cipto, Teknik Informatika Universitas Trunajaya Madura. Di video kali ini saya akan mengerjakan UAS basis data 2, di mana tugasnya ini membuat database perpustakaan eh, untuk guru sekolah dasar ya, yang seringkali meminjam buku pada waktu yang bersamaan untuk digunakan di murid-muridnya di kelasnya. Jadi database ini memiliki 3 tabel, buku anggota dan peminjaman. Di mana buku ini di tabel buku memiliki kolom ID buku, judul, jumlah buku tersedia, jumlah buku dipinjam. Dan untuk tabel anggota memiliki kolom ID anggota, nama, dan alamat. Dan untuk di tabel peminjaman ini mempunyai kolom ID anggota, ID buku, dan jumlah. Di mana ID anggota dan ID buku di sini merupakan eh, maksud saya ID buku di tabel buku dan ID anggota di tabel anggota merupakan primary key-nya, dan ID anggota dan ID buku di peminjaman merupakan foreign key dari kedua tabel ini. Nah, selanjutnya setelah membuat tabel-tabel tersebut, kita akan mengisi tabel-tabel tersebut dengan data, yakni untuk tabel buku dan anggota berisi 5 record, dan untuk tabel peminjaman berisi 15 record. Dan setelah itu akan mengecek konsistennya dari data tersebut. Oke, kita mulai aja. Kita menggunakan phpMyAdmin. Kita akan membuat database baru, yakni create database perpustakaan. Ya, baik. Setelah ini setelah terbuat database perpustakaan, kita akan membuat tabel-tabelnya. Baik, pertama kita akan membuat atau create tabel peminjaman. Sorry, maksud saya tabel dimulai dari tabel buku. Di tabel buku ada ID buku, kemudian ada judul, ada jumlah buku tersedia, kemudian jumlah buku dipinjam. Kemudian kita akan menentukan tipe datanya dari tiap kolom. Untuk ID buku integer. Nah, ini merupakan primary key ya. Di auto increment. Untuk judulnya varchar. Panjang datanya 255. Kemudian jumlah buku yang tersedia integer, dan jumlah buku dipinjam integer. Baik, lanjut membuat tabel anggota. Ada ID anggota, ini integer,
primary key juga auto increment. Nama anggotanya varchar dengan panjang 255 dan alamatnya varchar juga dengan panjang 255. Nah, setelah membuat tabel buku dan tabel anggota, kita akan lanjut membuat tabel peminjamannya. Create tabel peminjaman. Di tabel peminjaman tadi ada ID anggota, ada ID buku, dan ada jumlah. ID anggota ini integer, kemudian buku juga integer. Kenapa tidak sama primary key atau increment juga? Karena ini merupakan foreign key dari tabel anggota dan tabel buku. Maka untuk jumlah integer. Maka untuk foreign key maka kita harus beri tanda dulu key anggota FK, namanya ID anggota, sama juga dengan ini buku ID buku. Nah, kemudian kita tentuin foreign key ID anggota dan ID buku ini diambil dari mana gitu. Diambil dari primary key dari tabel mana gitu. ID anggota reference di anggota ID anggota, sama juga dengan di ID buku. Ini ID buku reference buku ID buku. Ya, ini sudah selesai. Kita coba run-kan. Ya, ini sudah berhasil ya. Kita akan lihat dulu untuk strukturnya. Nah, seperti ini buku. Ada 3 tabel ya. Di sini ada 3 tabel, buku, anggota, dan peminjaman. Di mana primary key di buku dan di anggota, yakni ID buku dan ID anggota, menjadi foreign key di ID di peminjaman. Setelah terbuat 3 tabel ini, kita lanjut untuk mengisi data pada tiap-tiap tabel ini. Recordnya tadi 5 record di tabel buku, 5 record tabel anggota, dan 15 record di tabel peminjaman. Jadi kita masukkan insert into buku values. Kita langsung isi aja ya. Nah, karena tadi auto increment, jadi kan itu auto diisi, diurutkan. Jadinya kita isi dengan 0 aja untuk ID-nya.
ID buku, nama buku, jumlah tersedia, jumlah pinjam. Kita kopas saja. Ini misalnya pendidikan Pancasila. Matematika, kemudian ini ilmu pengetahuan alam. Di sini ada bahasa Indonesia, misal ini ilmu pengetahuan sosial. Itu misalnya 100, ini 89, 94, 102, ini 96. Nah, di sini yang tadi harus sesuai ya. Jumlah buku yang dipinjam di sini dengan jumlah yang dipinjam di seluruh anggota oleh seluruh anggota di tabel peminjaman. Baik, setelah ini insert into anggota, values-nya ini untuk ID hanya 0 atau alamat. Sini untuk nama anggotanya ini ada Nur, Tri, ada Ida, ada Nini, Nur. Dan ini salah ada Melaja, alamatnya di Kemayoran, dan ini di Demangan, ini di Kraton, Pangeranan. Nah, setelah mengisi di tabel buku dan anggota, lanjut ke tabel peminjaman. Ini ada 15 record. Untuk ID anggota dan ID buku kan ini tiap buku dan tiap anggota maksimal 5 ya isinya. Jadi kita bebas acak aja di sini. Yang penting
maksimal 5 angkanya. Mulai dari 2, 5, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 1, 5, 3, 5, 1, 2, 4. Nah, sama dengan di ID bukunya maksimal 5, ini 2, 5, 4, 2, 1, 3, 3, 5, 2, 4, 1, 1, 4, 3, 5. Nah, di sini yang dimaksud dengan nilainya yang harus konsisten tadi. Jadi kan ini setiap orang meminjam buku 2, misal ini anggota kedua ini akan minjam buku 2 ini Tri akan minjam buku matematika. Nah, peminjamannya ini kalau di total yang minjam buku matematika ini juga misal ini terus mana lagi, nah sama ini, kalau totalnya itu harus sama dengan yang ada di sini, harus sama dengan 43, jadi begitu, harus sesuai. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan penghitungan, jadinya untuk datanya seperti ini: 15, 12, 13, 12, 15, 12, di sini 13, ini 12, kemudian 16, ini 10, 9, 11, 15, 11, 9. Kita akan coba runkan atau masukkan ke datanya atau ke database-nya. Ya, sudah berhasil semua. Kita coba lihat. Ya, di tabel anggota sudah terisi 5 anggota. Di tabel buku juga sudah terisi 5 anggota. Dan di peminjaman sudah terisi 15 peminjaman. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengecek konsistensinya yang menampilkan ID buku, jumlah buku dipinjam di buku, kemudian aktual peminjaman, jumlah peminjaman. Hanya untuk buku-buku di mana jumlah buku yang dipinjam dan jumlah peminjaman buku aktualnya nilainya tidak sama. Jadi kalau misalnya datanya konsisten, makanya seharusnya tidak memiliki nilai kembalian atau outputnya. Oke, kita langsung saja ngecek ininya, konsistensinya yang dimaksud tadi. Select buku, ID buku, kemudian jumlah buku dipinjam, kemudian sum jumlah ini ya, kita akan dengan penjumlah pajak yang minjam buku matematika tadi, misalnya kita akan jumlah semuanya
berapa aja buku yang mereka pinjam gitu. Peminjaman jumlah, kita ganti namanya aktual jumlah peminjaman from buku. Nah, di sini kan ada dua tabel yang akan disatukan, makanya kita menggunakan inner join peminjaman yang di inner join-kan itu di ID-nya ya, ID buku, di peminjaman juga di ID buku, kemudian di group by ID buku. Nah, kita akan cek dulu. Nah, ini beda ya yang dipinjam. Sepertinya saya keliru di ini, di insert datanya. Nah, di sini terdapat artinya tidak konsisten ya datanya, jadinya akan kelihatan. Nah, ntar kita tambahin having jumlah buku dipinjam itu tidak sama dengan sum peminjaman jumlah sama kayak di atas. Nah, di sini ada salah di ID buku yang 1 dan 4, ada keliruan yang dipinjam datanya, jadinya ini merupakan kondisi yang salah. Jadinya kalau misalnya konsisten, maka tidak ada datanya ini. Ya, baik, kita coba ubah di datanya terlebih dahulu. Setelah saya cari, di sini tadi saya salah menginputkan ID buku. Kita ubah terlebih dahulu. Bentar. Nah, di sini sudah saya ubah datanya. Jadi kita hapus dulu nomor tabel nomor ini. Hapus. Di sini udah ubah ya. Kita bisa cek lagi. Select buku, ID buku, jumlah buku dipinjam, ya, sum kita mulai lagi. Yang tadi peminjaman sama seperti yang di awal,
aktual jumlah peminjaman from buku ngerjain peminjaman on buku ID buku dengan peminjaman ID buku, kemudian di grup baikan ID buku. Kita coba cek dulu jumlahnya. Pilihan 1, select buku.id buku, jumlah zoom sini kurang. Nah, sama ya, ini jumlahnya udah sama, kita tinggal tambahkan having jumlah buku dipinjam itu tidak sama dengan sum tadi. Sum peminjaman jumlah peminjaman jumlah Nah, udah berhasil di sini. Datanya sudah tidak mengembalikan nilai apapun. Jadinya datanya udah konsisten gitu. Kalau misalnya data yang tidak konsisten seperti contoh yang sebelumnya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf karena banyak kekurangan, kemudian banyak kebisingan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.